Ya, selamat pagi sahabat Sonora. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, kita menuju ke acara berikutnya, program di 97,4 FM Sonora Jogja. Dan kali ini di teras kota, pada kesempatan pagi ini kita akan ngobrol terkait dengan pengelolaan sampah berbasis badan usaha milik kelurahan atau BUMKAL ya. Bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, yaitu Bapak Ari Budi Nugroho STMSC. Dan pastinya untuk Anda yang bergabung, silahkan Anda bisa langsung saja sampaikan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp kami di 081754832000 atau bisa juga phone live di 557762. Kita langsung sapa. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Mbak Rani, pendengar Sonora Jogja. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu juga ya. Pak. Dan sahabat Sonora, di sini kita meskipun via layanan daring tapi tetap dengan masker masing-masing ya Pak ya? Iya. Oke, untuk tetap prokes nih, apalagi kan di lingkungan kantor masing-masing. Oke Bapak, ini kan tema kita adalah pengelolaan sampah berbasis BUMKAL. Nah sebelumnya ini, mungkin bisa disampaikan dulu Bapak, ini merupakan rangkaian dari acara apa sih ketika mengadakan launching dari pengelolaan sampah berbasis badan usaha milik kelurahan ini Pak? Silakan Pak Ari. Ya, pendengar Sonora, jadi model pengelolaan sampah berbasis badan usaha milik kelurahan. Jadi kalau dulu kan namanya BUMDes ya, tapi sekarang kan nomenklatur kelembagaan sesuai dengan ya undang-undang keistimewaan itu kan berubah begitu ya. Iya, Pak. Jadi model BUMKAL ini sebenarnya menindaklanjuti launching yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2021, di mana waktu itu Pak Bupati ya meluncurkan gerakan Bantul Bersama. Bantul Bersama itu Bantul Bersih Sampah 2025 yang pertama. Juga bermakna bersama bahwasannya untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah sendiri, tapi perlu keterlibatan berbagai pihak. Salah satunya mungkin masyarakat, kemudian dunia usaha, kemudian perguruan tinggi, dan juga kalau di pemerintah ya pemerintah yang ada di kelurahan. Sehingga bersama ini mempunyai makna kolaborasi, ya, bareng-bareng begitu, sinergi begitu. Jadi sebenarnya model BUMKAL ini yang sudah di-launching oleh Pak Bupati tanggal 3 November. Jadi 12 Oktober tadi launching Bantul Bersamanya. Kemudian 3 November itu meluncing model pengelolaan sampah berbasis BUMKAL ini. Ini adalah satu rangkaian sebenarnya, bukan yang terpisah. Satu rangkaian ya Pak ya? Iya. Oke, berarti di sini secara nggak langsung juga berusaha sebisa mungkin sebagai upaya pengurangan sampah di TPST juga ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Tapi sebetulnya ketika akan melaunching dari pengelolaan sampah berbasis BUMKAL ini sebetulnya apa yang sudah dilakukan dulu oleh pihak DLH Pak? Karena kan pasti melalui survei yang cukup panjang ini. Iya. Jadi begini, kami kan melakukan perjalanan yang sudah cukup panjang. Ya. Jadi sudah hampir 3 tahun ini kan kami terlibat terkait dengan masalah pengelolaan sampah di DLH. Jadi bahwa pengelolaan sampah itu selama ini kan pendekatan kita itu masih pada pendekatan, kebanyakan itu adalah pendekatan yang paradigma yang lama. Paradigma yang konvensional itu kan timbulan sampah, kemudian dikumpulkan, kemudian langsung angkut, buang kan begitu. Jadi kan tidak ada proses. Jadi dari timbulan sampah kan utamanya dari rumah tangga, kemudian pembuangannya kan di TPA. Ini kan apa yang terjadi selama ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengelolaan sampah ini yang selama ini kan masih menggantungkan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya swasta pun termasuk kelurahan. Di kelurahan itu kan ada yang namanya badan usaha milik kelurahan atau BUMKAL, itu juga mempunyai peran. Nah, ini yang kita kita kelola begitu, yang kita desain agar
pengelolaan yang dilakukan oleh badan usaha milik Kalurahan itu bisa lebih optimal begitu. Karena begini, setiap hari kan timbulan sampah itu juga bertambah terus gitu ya, karena pertambahan jumlah penduduk, kemudian juga varian kegiatan yang ada di masyarakat itu mengakibatkan volume sampah bertambah yang dikelola. Ini sebenarnya pertambahan itu juga ada nilai positif juga. Jadi memang volume bertambah, langganannya bertambah, yang masuk ke TPA juga bertambah. Itu juga sebagai salah satu indikator bahwasannya sebenarnya ya sudah mulai tumbuh kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah. Ya. Tetapi yang menjadi poin penting yang ini akan kita garap begitu, bahwasanya sekarang itu tidak cukup hanya mengumpulkan sampah terus kemudian berlangganan sampah, kan tidak cukup itu. Harus ada yang namanya proses pengurangan. Ya, harus ada yang namanya proses pengurangan, karena untuk mencari tempat pembuangan sampah kan bukan satu yang mudah. Kalau volumenya bertambah terus, kemudian tempatnya juga tidak tambah, berarti kan nanti akan muncul masalah. Gitu. Ya. Nah ini yang kita lakukan. Kemarin Pak Bupati melaunching gerakan Bantul Bersama dan meluncurkan model bungkal ini, maksudnya adalah yang kita dorong dari level sumber sampah, dalam hal ini rumah tangga itu harus sudah ada proses pengelolaan mulai dari sana. Ya, sudah sampah sudah dari rumah sudah mulai dipilah. Ya, ini pendekatan kita agar itu rantainya itu bisa berjalan, itu bisa nyambung, kan kita tidak hanya meminta masyarakat untuk melakukan pemilahan pengurangan dalam bentuk pemilahan. Setelah mereka milah terus mau kemana, kan begitu. Ya, ini yang kita desain, sehingga kita kemarin melakukan beberapa identifikasi. Jadi intinya kan begini Mbak Rani, di Bantul itu kan ada 75 kelurahan, ya 75 kelurahan. Kemudian dari 75 itu diantaranya itu yang sudah mempunyai badan usaha milik kalurahan itu ada 70 kelurahan. Dari 70 kelurahan itu ternyata dari hasil identifikasi yang ada, kami komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan masyarakat desa DPPKB PMD Bantul, ada 24 bungkal yang sudah mempunyai unit usaha begitu, unit usaha pengelolaan sampah. Jadi sudah ada 24. Nah dari 24 ini kan kita coba untuk melakukan identifikasi gitu, pemilihan yang nanti akan bisa kita jadikan model begitu. Kita lakukan identifikasi mulai dari kesiapan masyarakatnya, kemudian mulai dari padukuhannya. Itu kemarin sudah kita identifikasi, terus kemudian ini sudah kita dampingi juga, ya. Jadi didampingi, iya didampingi. Jadi sebelum di launching itu didampingi. Jadi intinya nanti begini, bungkal itu dalam melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah kita desain jangan sampai menjadi pesaing begitu, tapi harus menjadi mitra atau sinergi antara PSM ya, pengelola sampah mandiri. Jadi kita anggap yang kelompok-kelompok di RT atau Kapedukan itu sebagai pengelola sampah mandiri, ini harus bersinergi, jangan sampai nanti misalnya di Pedukuhan ada bank sampah, terus kemudian di bungkalnya juga ada bank sampah, sehingga unit bisnisnya sampah sama, sehingga yang tidak terkelola nanti rano sing nangani kan begitu. Nah ini yang kita desain. Dari sumber sampah dari rumah tangga melakukan pemilahan, kemudian masuk ke PSM di masing-masing pedukuhan. Dalam hal ini kita arahkan membentuk bank-bank sampah. Sudah ada SK-nya juga, SK lurah, kadernya kemarin juga sudah kita bentuk. Jadi nanti yang dari rumah tangga itu masuk ke bank-bank sampah yang ada di pedukuhan. Kemudian yang tidak atau belum terkelola di level pedukuhan ini nanti itu yang menjadi tanggung jawab dari bungkal. Jadi bungkal itu nanti levelnya setingkat dengan yang namanya TPS 3R. Di sana nanti ada proses pengomposan, ada proses pemilahan ulang dan sebagainya. Sehingga ini saling sinergi. Jadi ini proses yang sudah kita lakukan mulai dari pemilihannya, kemudian pendampingannya, pembentukan kelompoknya, terus kemudian sudah ditetapkan dengan SK-nya. Sehingga kemarin tanggal 3 itu kita di launching oleh Pak Bupati itu tidak hanya sekedar launching, tapi mereka sudah kita siapkan.
Nah ini nanti tahap-tahap berikutnya ini kan nanti untuk direplikasikan ke kaluran-kaluran yang lain. Ya, model ini nanti direplikasikan di kaluran yang lain. Sehingga kalau masing-masing kaluran sudah melakukan tadi proses pengurangan, terus kemudian proses pengolahan di sana, itu akan mengurangi beban kita dalam hal ini DLH dalam rangka pelayanan. Kemudian yang kedua juga akan mengurangi volume karena di sini sudah ada proses pengurangan nih, sampah yang laku jual bisa dimanfaatkan kan sudah tidak dibuang ke TPA. Ya. Ini berdasarkan pengalaman kami di sana itu bisa mengurangi sampah kalau betul-betul itu optimal di masing-masing TPS itu bisa nanti residunya tinggal sekitar 30%. Ya, dari 100% itu nanti residunya tinggal 30%. Sehingga kalau 1 ton gitu kan ya 30 kilo kan tinggal yang dibuang ke 300 kilo kan yang tinggal dibuang ke TPA, tidak 1000 kilo kan begitu. Ini kan luar biasa kalau di Bantul bisa melakukan semua. Gitu, Mbak. Berarti secara nggak langsung Bantul sendiri sebagai embrionya ya Pak ya untuk memulai semuanya gitu ya? Ya, ini yang kita upayakan seperti itu ya. Oke, dan pastinya untuk Anda sahabat Sonora yang ingin bergabung pada kesempatan pagi ini, mumpung kita ngobrol dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul ya, Bapak Ari Budi Nugroho STMSC, melalui pengelolaan sampah berbasis Bumkal ini, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda ya, melalui SMS ataupun WhatsApp di 08175483 atau bisa juga phone live di 557762. Nah, Pak Ari, kita break dulu ya Pak. Nanti kita akan lanjut lagi. Dan sahabat Sonora, kami akan break sejenak. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan seputar pengelolaan sampah berbasis Bumkal ya.
Ya, dan sahabat Sonora, kami masih melanjutkan menemani Anda ya. Di edisi kali ini kita masih ngobrol seputar pengelolaan sampah berbasis Bumkal. Dan kali ini bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul ya, Bapak Ari Budi Nugroho STMSC. Oke. Masih standby, Pak? Masih Mbak Rani, Masih ya, dong. Oke. Kita ya, masih membahasnya ya. Kalau tadi kan disampaikan ya, bahwa di sini tadi Pak Ari hmm, menyampaikan hmm, ini mewujudkan Bantul Bersih Sampah ya, 2025 hmm, dan pastinya nggak bisa sendiri, tapi ya, dimulai dari rumah tangga, ya, terutama lingkungan terkecil nih Pak ya. ya, Tapi sejauh ini kalau dilihat dari kebiasaan mungkin ya, ini hmm, merupakan kebiasaan baru untuk warga hmm, masyarakat sendiri. Seperti apa sih kemudian dari DLH mendampingi para warga ini? Karena kan nggak mudah ya, juga Pak. ya, Hanya milah-milah kok ribet ya gitu ya. ya, ya. Jadi begini, apa namanya, untuk menyukseskan gerakan bersih sampah 2025. Tadi kami sampaikan kan ada 4 hal sebenarnya, Mbak. Yang pertama kan terkait dengan Bumkal ini sendiri. Ini kan Iya. berarti kan ini kan kelembagaannya berarti ya. Kelembagaan sudah kita sentuh sih ini. Jadi yang akan melakukan pengelolaan sudah kita siapkan. Kemudian yang berikutnya tadi terkait regulasi. Jadi regulasi harus kita siapkan. Ini Pak Bupati sudah menetapkan peraturan Bupati tentang untuk mendukung Bantul Bersih Sampah 2025, yaitu tentang pedoman pengelolaan sampah dan kelembagaan pengelola sampah. Itu diatur di sana. Ya, ini sudah terbit perbuknya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah di masing-masing individu. Jadi sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah itu, setiap individu itu bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan. Misalnya Mbak Rani makan nih, kan ada sisanya kan bisa sisa makanannya sendiri, bisa mungkin ono wadai dan sebagainya. Itu bertanggung jawab. Ya, yang kudune kan dibuang di tempat sampah kan begitu. Nah, ini kan masyarakat kan harus diedukasi kan begitu. Ya, edukasi ataupun penguatan kesadaran ini harus secara apa? Secara masif. Ya, secara masif itu maksudnya begini. Kalau dari penduduk Bantul itu yang tahu tentang program ini hanya 1% begitu, ya berarti tingkat keberhasilannya nanti akan rendah. Tetapi bagaimana warga Bantul itu bisa mengetahui atau memahami program ini, misalnya sampai pada tataran 70% itu memahami. Berarti kan memang penyebarluasan informasi, edukasinya kan harus diperluas, ya agar bisa menjangkau seluruh level masyarakat terkecil sampai pada individu. Pertama, kita juga sudah melakukan sosialisasi ini melalui media sosial dan juga website perangkat daerah termasuk Kapanewon dan Kalurahan. Itu ada sosialisasi tentang bagaimana menggerakkan, memahamkan masyarakat untuk mau melakukan pengolahan sampah. Ini ada. Oke, nah terus Pak kemudian Ari, kita stop dulu Pak. Ini kebetulan ada juga sahabat Sonora yang bergabung melalui line telepon nih Pak. Mau tanya seputar pengelolaan sampah berbasis Bumkal. Boleh ya Pak ya? Ya, monggo. Oke, kita sapa dulu. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa Pak? Saya Jos. Oke, Pak Jos di mana? Saya di Kasongan. Oke. Rumah Inspirasi Jogja. Oke, nah monggo silahkan, ini ada Pak Ari nih. Ya, selamat pagi Pak Ari. Sugeng Enjang Pak Jos, salam sehat selalu. Saya kok nggak dengar suara Pak Ari. Kenapa? Nggak dengar suara Pak Ari? Sebentar. Mas Jos monitor radio? Ada. Mungkin agak digedein dikit ya. Halo, sudah? Ya, sudah. Oke, coba cek lagi. Mungkin agak dikecilin dikit tuh. Kalau terlalu besar juga feedback nanti. Oke, sudah? Sudah. Oke, Pak Ari, monggo disapa dulu. Ini tadi suaranya agak hilang. Ya, selamat pagi Pak Jos di Kasongan. Selamat ketemu nih dengan saya dari DLH. Salam sehat Pak Jos. Salam sehat Pak Ari. Ya. Kalau dengan kepala yang lama dulu sempat ketemu waktu diundang oleh di DPRD Bantul pada waktu itu, waktu Pak Bupati yang sekarang baru terpilih dari Wakil Bupati pada waktu itu. Oh iya. Jadi malah saya belum sempat sowan ini Pak ke DLH. Oh iya, monggo. Kami ini di sini di Rumijo Pak, Rumah Inspirasi Jogja. Oh, Rumah Inspirasi Jogja Pak. Jogja, iya.
Sebetulnya dulu juga pernah Pak, sebetulnya saya ini diundang oleh Ibu Wakil Bupati dulu ya. Iya. Beliau dengan ketemu dengan Wakil Bupati Sleman. Nah, ini saya pikir langkah yang bagus ya Pak, semakin mendekat, semakin mengarah ke mikro, karena selama ini dengan program-program yang ada itu kan arahnya makro, dan sayangnya memang waktu itu sempat kritisi bahwa penegakan hukum dari undang-undang yang ada ini sama sekali belum dilakukan, sehingga agak apa namanya ya. Tapi ada dua hal juga sih Pak Ari. Artinya begini, ketika semua berkonsentrasi pada infrastruktur misalnya, sudah lama kami sampaikan infrastruktur itu perjalanannya akan memperlambat sebetulnya untuk edukasi ke arah perubahan mindset dan perilaku. Tanya jawabannya sebenarnya itu. Oh ya Pak Ari, sekedar info juga, saya kebetulan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di bawah Dirjen Kerjasama Lingkungan, saya saat ini masih ditunjuk sebagai Ketua Provinsi Pak. Jadi hanya memang kan ada beberapa macam, kebanyakan teman-teman dari Bank Sampah. Kami bergeraknya lebih banyak ke edukasi perubahan mindset dan perilaku, karena kebetulan pelakunya dari keluarga. Tapi kalau memungkinkan saya malah kepengen sowan ke Bapak gitu untuk apa namanya ya storming lah Pak, karena betul ini memang tidak bisa sendiri. Tapi kayak di Gresik, di tempat kami di Kalipucang, Bangun Jiwo, itu kebetulan malah warga yang membuang sampah ke sungai itu 99% berhenti Pak. Setelah 7 tahun lah upaya yang kami lakukan. Pembakaran sampah plastik juga sangat menurun drastis, karena kita sama-sama berso bahwa musuh terbesar kita dari sampah itu outputnya ada mikroplastik dan dioksin. Nah, apakah tadi Bapak juga menyampaikan tentang edukasi masif ya, edukasi yang masif. Hanya ini Pak, Sewu ini karena kebetulan dari tidak lama gitu kan, itu kita yang ditekan tuh di tataran grassroots Pak Arifin. Jadi kita bicara tentang Bapak tentunya sudah sangat kenal dengan EPR, Extended Producers Responsibility, yang kalau nggak salah rencananya akan dilakukan pemerintah kita tahun 2020. Ya itu juga yang menjadi apa ya satu pemikiran kami gitu, bahwa produsen besar itu kok masih enak ya Pak, artinya memproduksi dengan bungkus yang menjadi sampah gitu, dan mereka revenue tinggi dan menjadi masalah sosial budaya dan lingkungan. Artinya ekonomi memang dapat mereka Pak. Mereka kan eksklusif juga. Nanti kan masyarakat juga bisa menjual lagi dan itu mendapatkan hasil lagi. Bukan masalah itu, tapi efek berkepanjangannya ini nggak selesai. Sehingga kalau boleh kita sowan dan storming gitu Pak, yang bisa apa namanya kita cermati bersama-sama di tataran tadi kan kita mau mengarah kepada mikro tadi yang seperti Pak Ari atau Jagat Alit, kita harus selesai Jagat Alit itu siapa. Kayak kami misalnya, kami bisa sharing karena sejak tahun 2008 itu kami sekeluarga sudah tidak terima tas kresek Pak. Sekarang kampanye kami pakai ulang tas kresek itu, pakai ulang, nggak boleh sekali pakai. Nah, itu sudah berikut juga kita semuanya bahwa plastik itu dibilang terurai, nggak terurai, jadi mikroplastik. Jadi semakin banyak di udara kita. Bahkan penelitian terakhir Pak Ari itu produk yang dekat sekali dengan kita, setiap hari kita pakai, itu yang paling banyak mengandung mikroplastik Pak Ari. Ini non sewu nih. Garam Pak, garam itu paling banyak mikroplastiknya Pak. 1 kilo garam itu mengandung 600 partikel mikroplastik. Yang dari penelitian itu juga, kalau mikroplastik itu masuk ke dalam tubuh kita dari udara, dari campuran makanan, minuman, segala macam, itu sudah mulai ada. Itu 5 gram saja itu sebesar kartu ATM Pak di dalam tubuh kita. Nah ini kan luar biasa. Dioksin lagi. Dioksin juga ada yang pernah menyebutkan bahwa dioksin itu salah satunya juga ternyata memicu stunting Pak. Jadi kalau kita pelajari polanya gitu, kebanyakan stunting di desa-desa, karena kebanyakan masyarakat belum beredukasi, tahunya mengecilkan volume plastik ya dibakar. Nah gitu kan, sehingga dioksinnya kemana-mana. Nah itu salah satunya, termasuk kan hanya saling mengingatkan kepada kita semua. Kalau Pak Ari saya yakin sudah bersuara sekali bahwa efek dioksin seperti apa. Dan baru tadi malam juga saya diajak ngobrol dengan teman-teman dari teknik industri UGM tentang minyak jelantah. Kebetulan kami bergeraknya di pariwisata, saya pribadi Pak tadinya kan.
cermati, kami belajar dari tidak pakai tas kresek itu, kemudian sampai setelah belajar itu ke sini kami bikin sendiri Pak, pasta gigi sendiri alami. Beralih ya Mas ya? Jadi, karena motif kami tidak mau nyampah Pak, hanya itu sebetulnya. Tidak pengen nyampah. Terus kami juga bikin lilin dari minyak jelantah, pabrik pada dari minyak jelantah yang ini sudah mulai banyak juga yang sudah melakukan. Hanya kemudian sekarang menjadi unit usaha kami nih Pak. Jadi kalau Bapak nanti Besani di IG juga ada itu ketik rumijo gitu, nanti keluar itu sekarang menjadi produk-produk kami. Jadi termasuk kami kan praktisi dan juga mengajarkan tentang responsible tourism Pak, pariwisata ini kan luar biasa Pak. Nyampah gitu. Tapi kami sendiri Pak kalau misalnya mengarrange tour misalnya sudah 8 tahun ini, di base pun kami pakai galon Pak. Kami tidak menyediakan botol kemasan minuman yang sekali pakai. Di wisata desa kami di Gresik itu sendiri juga sudah kami terapkan. Jadi saya sebelum COVID itu ada 135 tamu anak-anak SMP loh Pak, yang kadang katanya ya itu sampahnya hanya dua dus loh Pak, 135 orang sampahnya hanya 2 dus. Kita prepare itu. Nah, maksud saya ini Pak, modus mendekati Pak Aris kalau boleh kita sowan gitu ke Bapak, waktunya kapan kita stormingkan bersama-sama, karena Pak Lurah juga kemarin sudah nanti ke kami untuk nanti ikut bantu di sedang membangun tempat pengolahan sampah. Nanti banyak, apalagi kalau bicara tentang pengolahan tadi yang Bapak bilang upcycle, yang membuat punya nilai lebih dari sampah dan segala macam itu, itu kan memang itu satunya praktik ekonomi sirkular yang sekarang sedang didorong banget. Desakan internasional pun sudah mulai masuk ke kita. Sementara kayak sabun kami, lilin dari minyak jelantah sudah sampai ke Belanda Pak. Kenapa? Karena packaging kami itu berwibawa Pak, nggak ada plastiknya sama sekali. Nah itu jadi disukai oleh mereka dan sekarang kan juga promosi tentang green packaging. Nah, itu Pak yang kalau boleh saya tanya, karena yang tentang itu loh Pak, produsen itu kan kalau belum kita bicara tentang pewarna kimianya, rasa kimianya dan segala macam itu. Nah itu mohon tanggapan Pak itu. Saya tanyakan ke Ibu Direktur, boleh nggak sih kami orang-orang gerakan ini bisa ketemu RI 1 langsung? Saya tahu pasti nggak mungkin. Di tataran ngobrol dengan teman-teman dari parlemen pada waktu itu, parlemen kota, ngobrolnya sampai 3 jam 4 jam Pak. Terus saya endingnya bertanya, sebelum kita lebih jauh, apakah bisa pintu parlemen dibuka untuk kita obrolan terbuka gini sampai ke tataran regulasi, tapi membuat regulasi ini pun sayangnya tidak diawali dengan pembuat regulasi juga mempraktekkan sendiri Pak, melakukan sendiri. Bagaimana kita kemudian bisa mengurangi itu? Jadi barangkali saya mau jadi curhat banyak ini Pak, tapi tidak apa-apa. ada kesempatan suan ke Bapak untuk bisa storming, karena komunitas banyak sekali, termasuk cermati lomba bank sampah itu kok yang menang justru pemasukan dari sampahnya banyak. Berarti kan selama ini nggak ada perubahan perilaku Pak, nggak selesai. Kalau tidak ada perubahan perilaku nggak selesai. Insan pun juga begitu. Berkelai gitu ya, karena sampahnya terus Pak tambah karena nggak ada perubahan perilaku. Nah, di tataran produsen tadi yang mau saya tanyakan, apakah sudah tersentuhkah di situ, karena IPR juga masih muntuk-muntuk, ini belum tahu jadi apa enggak di tahun 2022. Kira-kira begitu Pak Ari. Kalau berkenan mungkin bisa nitip ke Mbak Reni, nanti saya kontak ke Bapak gitu ya. Pak Ari saya apresiasi. Terima kasih Pak Jos. Ini kan arahnya ke 2020 terus di-extend menjadi 2025 ya. Memang saya setuju dengan Bapak, ada edukasi sosial yang masif untuk perubahan mindset dan perilaku. Ini yang kuncinya, jadi perubahan perilaku, dan produsen juga harus menyesuaikan gitu Pak. Jangan kita harus berubah, karena ekonomi itu supply dan demand gitu. Kenapa masih ada supply-nya? Karena kita masih mendemand gitu. Kenapa masih mendemand? Karena kita belum teredukasi gitu. Kira-kira seperti itu Pak Ari. Baik. Iya, terima kasih Mas Jos. Oke, itu dia Pak. Curhatannya banyak banget ya Pak. Catatannya banyak ini. Siap. Mau ditanggapi dulu Pak. Begini Mbak Rani dan Pak Jos, jadi luar biasa apresiasi apa yang disampaikan oleh
Mas Jos tadi. Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Mas Jos itu juga sebenarnya ya itu yang kami alami begitu. Jadi begini Mbak Rani. Jadi kita kan selalu mendorong jadi masyarakat untuk melakukan pengurangan, pemilahan dan sebagainya. Tapi di satu sisi tadi lar kurang piye. Barangnya iki ono terus jadi ada ya Pak ya. Ada terus. Jadi tadi kami kalau nangkep kan begini Mbak. Itu kalau di perusahaan itu kan ada yang namanya CSR ya. Corporate Social Responsibility. Jadi apa namanya? Dana sosial dari perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu kan sebagian keuntungannya kan bisa disalurkan untuk ini, untuk CSR. Salah satunya kan bisa misalnya untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk lingkungan hidup itu kan CSR gitu ya. Ya, dan kami sudah sering melakukan kerjasama dengan perbankan untuk masalah CSR ini. Tapi ini yang disinggung oleh Mas Jos tadi adalah sekarang kan produsen-produsen ya terutama produsen apapun kan mesti menghasilkan kemasan yang rata-rata kemasannya itu tidak ramah lingkungan. Ya, dari plastik begitu. Ini sebenarnya kami pernah ya omong-omong di internal kantor itu. Memang kalau CSR tadi ada yang namanya IPR sebenarnya. Extended Producer Responsibility. Jadi istilahnya tanggung jawab perusahaan itu. Jadi misalnya saya memproduksi makanan ada kemasannya, tapi kan makanan ini kan terus didistribusikan seluruh Indonesia. Ya, sebenarnya mereka kan kalau sesuai dengan Undang-Undang 18/2008 kan ini penghasil sampah ini karena kan disebar se Indonesia kan begitu. Lah tanggung jawabnya apa? Jadi kami pernah ngen gitu, Mbak. Ini aja kami komparasikan. Kalau rokok itu kan ada cukai kan. Ya, bisa enggak nanti misalnya itu kan bisa dihitung misalnya satu produsen menghasilkan produknya sekian juta kemasan, terus nanti misalnya kemasannya itu kalau dihitung misalnya dirupiahkan itu menjadi sekian. Nah, beban pencemar itu nanti yang dihitung misalnya kalau di rokok itu ada cukai, ini ada cukai plastik misalnya atau cukai apa begitu, sehingga nanti itu diserahkan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan misalnya tadi untuk membuat yang mungkin bisa membangun untuk edukasi, untuk macam-macam terkait dengan lingkungan misalnya. Tetapi ini kan harus disuarakan bersama oleh ya ini kan kalau kebijakan ini kan harus sampai pada pusat kan begitu. Kalau pusat sendiri tidak bisa mengambil langkah ini, apalagi yang ada di daerah sebenarnya. Iya, tapi menurut kami sudah pernah diskusi dengan teman-teman. Kenapa di rokok aja bisa pakai cukai kan begitu. Nah, nanti kan tinggal misalnya itu masih tetap ada produk kemasannya yang mungkin perlu didaur ulang dan sebagainya, lah itu nanti. Memang idealnya itu yang akan lebih ideal agar tidak menimbulkan pencemaran, memang seharusnya kemasan yang dihasilkan oleh perusahaan itu sebagai penghasilnya itu memang harusnya kemasan-kemasan yang mudah terurai kan begitu, bahannya yang tidak dari bahan-bahan yang tidak mudah terurai begitu. Ini sebenarnya solusinya begitu. Kalau masih misalnya ada IPR terus kemudian bahannya juga masih bahan yang tidak ramah lingkungan, sebenarnya kan itu tidak menyelesaikan permasalahan kan begitu. Karena prinsipnya plastik tadi kan sulit, boleh dikata mungkin ya raiso terurai karena sampai ratusan tahun kan begitu, antar generasi kan begitu. Ini menurut kami memang harus ada goodwill begitu dari level pemerintah pusat untuk ya mendiskusikan ini kan dengan produsen-produsen itu kira-kira langkah terbaik itu apa kan begitu. Karena diakui sesuai data Indonesia itu kan sebagai penghasil sampah plastik terbesar kedua, ya kedua di dunia kan luar biasa, ya. Ini yang sebenarnya sampah itu menjadi masalah darurat karena seperti ini, ya. Jadi tidak hanya masalah sampahnya menumpuk, tapi kan kalau sudah menumpuk tidak terurai kan menjadi pencemaran. Nah, ini yang terkait dengan yang disampaikan Mas Jos yang pertama. Prinsipnya kami sependapat. Jadi memang harus ada political will dari pusat, harus ada kesana. Kemudian yang kedua kalau bisa ya mungkin kemasan itu sekarang harus mulai dirubah kebijakannya, tidak kemasan yang tidak mudah terurai. Misalnya kayak botol minuman ya mungkin yang bahannya itu yang sudah dari kertas begitu ya kan sudah mulai didesain kan sekarang seperti itu. Sedotan sekarang juga mudah mulai tidak dari plastik tapi kayak kertas begitu. Ini kan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk tadi mengurangi pencemaran. Kemudian yang kedua terkait dengan kami sepakat. Jadi memang pola pendekatan pengelolaan sampah saat ini itu kan lebih pada ini hilir.
Jadi kalau sudah timbul kita baru menangani. Tapi yang paling penting adalah di hulu. Jadi pendekatannya, paradigmanya sekarang adalah setelah kami mengamati itu, infrastruktur itu sebenarnya ya kalau tidak ada pengelolaannya yang baik, ya infrastrukturnya jadi mangkrak kan begitu, sehingga infrastruktur yang dibangun tidak efisien. Tetapi yang paling penting, kami berdiskusi panjang, bahkan Pak Bupati sudah menyampaikan, untuk mendukung gerakan Bantul Bersih Sampah 2025 itu yang paling penting apa? Yaitu mereformasi budaya. Sepakat seperti yang disampaikan oleh Mas Jos tadi. Mereformasi budaya. Jadi masyarakat itu harus dirubah mindsetnya, bahwasanya ya tadi nyampah itu harus benar-benar menjadi budaya yang harus dipahamkan betul begitu sampai pada pribadi masing-masing. Jadi mereformasi budaya yang semula itu semuanya harus nyampah. Bahkan begini, kami kemarin juga diskusi dengan asosiasi toko swalayan yang ada di Bantul. Sebenarnya kan mereka juga sepakat dengan misalnya ada pembatasan penyediaan kantong plastik dari toko-toko swalayan itu. Iya. Tetapi ini kan kami juga pernah diskusi begitu terkait dengan kebijakan itu, memang ada masukan kalau bisa diberlakukan secara general begitu, jadi menyeluruh begitu. Nah, ini yang sedang kita rumuskan. Tapi prinsipnya dari teman-teman asosiasi, khususnya toko swalayan yang non jejaring, kami belum masuk pada toko swalayan yang berjejaring. Yang berjejaring kan Mbak Rani perso lah, tapi yang non jejaring itu kan yang hanya milik person-person itu, mungkin punya berapa toko tapi dia ada satu asosiasinya. Mereka sepakat akan mendukung gerakan ini, tapi harus ada tadi kebijakan yang komprehensif yang diberlakukan secara keseluruhan, tidak hanya mungkin di toko swalayan mereka atau mungkin ini nanti akan tidak efisien. Tapi kami sudah mengarah ke sana. Yang terakhir Mbak Rani terkait dengan yang disampaikan Mas Jos tadi, monggo kami siap sharing begitu. Nanti kalau perso tindak kantor kami siap nanti diskusi. Jadi ini kan momentum ya sangat baik begitu. Jadi Mas Jos selaku pelaku itu kan, kalau orang yang melakukan itu kan tahu persis begitu. Kadang kalau kita mungkin pada tataran teoritis, jadi teoritis itu kan pada saat diimplementasikan di lokasi yang berbeda kan berbeda juga nanti. Dan ini sebagai contoh, kami sudah memulai Mbak Rani, di kantor itu kami juga ada bak sampah pilah. Kami melakukan pemilahan. Setelah itu kami juga saat ini sudah membangun kerjasama dengan bank sampah yang ada di Bantul. Ya, paling tidak tadilah karena iso ini akan mengurangi kan. Jadi sampah, jadi memang sampah itu tambah terus. Tapi paling tidak kan konteks ini bersih sampah yang perlu kami sampaikan kepada pendengar Sonora. Bersih sampah itu memang tidak dalam konteks makna tidak ada sampah. Sampah itu kan selalu ada kan, selalu ada sekecil, itu, Pak. Ya sekecil apapun akan ada, meskipun Mas Des tadi menyampaikan minum sudah pakai galon begitu. Tetapi galon ini kalau rusak besok kan juga jadi sampah kan gitu. Ya, jadi prinsipnya sampah itu akan selalu ada. Tetapi konteks bersih sampah ini adalah kita melakukan pendekatan dari hulu sampai hilir, dari sumber sampai dengan akhir begitu. Sampah itu harus terkelola dengan baik. Jadi kalau sampah terkelola itu berarti kan sampah tidak berjajaran di tempat-tempat yang tidak semestinya, di pinggir jalan, pekarangan kosong, di saluran, di sungai, di laut. Bahkan kami sepakat tadi kenapa garam itu kok tercemar. Karena memang sampah plastik muaranya kan ke laut. Ya di sana nanti menjadi mikroplastik lah. Garamnya sekarang dari air laut yang sudah tercemar, otomatis kan juga ada mikroplastiknya kan. Nah ini memang ya tadi, ini kalau boleh kami sampaikan Mbak Rani dan pendengar Sonora, ngomong ke nggon sampah itu memang sesuatu yang rumit. Yang rumit. Karena begini. Ada habisnya, Pak. Ya, di samping itu kan begini, nek sing jenenge uwuh itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, beda dengan yang barang yang menyenangkan itu mesti ya barangnya sing ra nyenengke, terus kemudian ya itu semuanya menghasilkan. Kita itu tidak mau kalau berdekatan dengan sampah. Ya ini jadi intinya, tetapi ini kita harus lakukan, karena ini kalau tidak dilakukan mulai sekarang, ya nanti kita bisa diprotes anak cucu kita, ninggali lingkungan sing rusak begitu, simbah-simbah mbiyen kepiye ini ya. Ini padahal ya jadi ini yang tidak kalah penting Mbak Rani dan juga pendengar Sonora, Pak Bupati selalu sampaikan bahwa pengelolaan sampah, kita peduli sampah itu adalah bagian dari ibadah gitu. Ya, karena
karena ini untuk generasi mendatang begitu. Terus kemudian kalau sampah ini kita pandang sebagai sesuatu yang ekonomis, maka akan terjadi yang namanya tadi Mas, circular ekonomi. Sampah itu kan berputar, diolah lagi, kemudian punya nilai ekonomi. Nah ini yang ingin kita sampaikan, perubahan mereformasi budaya ini agar bisa terjadi tadi. Sosialisasi, penguatan kesadaran itu harus secara masif. Bahkan kanal-kanal yang sudah kita siapkan, ini Mbak Rani, selain melalui media radio seperti ini juga, kami akan membangun jejaring, membangun sinergi dengan PKK. Di kabupaten kan ada yang namanya PKK, pengurus PKK kabupaten, nanti ada di level kecamatan, ada di kelurahan, bahkan sampai RT. Nah ini kemarin kami sudah diskusi, sepakat PKK akan mendukung sehingga nanti Bantul Bersama ini nanti akan bisa sampai pada level sampai pada rumah tangga tadi. Ya ini adalah kanal-kanal yang coba kita bangun sehingga kolaborasi tadi itu di situ ya para pihak. Mas Jos ini juga nanti kalau bisa kan juga menjadi bagian kolaborasi. Jadi Mas Jos selaku pelaku yang ada di lapangan melalui Rumijo tadi, Rumah Inspirasi Jogja, itu sesuatu yang luar biasa. Ini yang memberikan andil yang cukup besar yang perlu kita respon secara positif begitu. Saya kira itu tanggapan kami. Baik Pak Ari, kita akan break dulu Bapak ya. Saya masih ada utang banyak iklan ini. Siap. Dan pasti untuk Anda sahabat sore yang ingin bergabung pada kesempatan pagi ini, kita masih membahas seputar pengelolaan sampah berbasis bungkal ya. Tetap bersama kami di 97,4 FM. Ya sahabat Sonora, simak dialog interaktif Radio Sonora bersama PT Yakult Indonesia Persada. Tema Cintai Ususmu pada Rabu 10 November 2021 ya, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang akan bertanya, dapat menghubungi Radio Sonora, telepon ke 0274557762 atau SMS ke 0817548320 pada saat acara tersebut berlangsung.
Bentar ya Pak, masih ada 2. Nyambi-nyambi ini Mbak. Nggak apa-apa Pak. Iya, makanya enaknya pakai Zoom kan gini. Betul. Iya, berarti kita sudah mulai adaptasi dengan kebiasaan baru, jadi nggak usah ke Sonora, tapi saya juga bisa lihat Mbak Rani kan gitu. Sini betul, Pak. ngerampung ke gawean di sini juga. Iya. Jadi bisa sekaligus ya Pak ya? Iya, jadi nggak terbayangkan dulu kalau akan seperti ini. Sebentar, masih satu lagi Pak Iklan. Ya. Yang mengandung judul kolaborasi pengelolaan sampah bersama. Hal ini sejalan dengan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam menjawab permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul saat ini dilaksanakan itu optimal. Strategi yang akan dilakukan nanti melalui proyek ini meliputi 1. Membuat payung asik dah dengan cipta dan memperluas penyadaran masyarakat. Yang ketiga, membuat model pengelolaan sampah mandiri berbasis digital. Dan keempat, penyiapan pembangunan ITF atau Intermediate Treatment Facility. Apabila strategi ini dapat terlaksana, saya yakin permasalahan sampah di Kabupaten Bantul akan terselesaikan dan Bantul bersama akan tercapai. Sekian dan terima kasih. Dengan usaha milik Taruhan atau Bungkal, membangun tahan untuk optimalisasi. Kita nggak tangan. Iya. Di pengelolaan sampah di Bungkal Kota Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, yaitu Universitas Proklamasi Yogyakarta, yang telah mengembangkan teknologi tepat guna untuk pemisahan sampah berupa alat sampah. Ya, dan sahabat Sonora, kita masih melanjutkan ya perbincangan bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Bapak Ari Budi Nugroho STMSC, terkait dengan pengelolaan sampah berbasis Bungkal. Nah, ini kalau ngobrolin tentang sampah nggak ada habisnya ya Pak ya? Bisa makan waktu betul. Berapa hari ini? Ya, ada aja mungkin diskusi hari ini, besok sudah beda lagi. Iya, betul Pak. Baik Pak Ari, ini kan kebetulan ada juga yang masih ingin bertanya nih ke Pak Ari dari Mbak Indah di Berbah nih Pak. Ini menanyakan cara di Berbah Pak. Oh, Berbah. Ya. Beliau menanyakan, Bapak sebenarnya cara simpel mengedukasi masyarakat untuk bisa mengelola sampah atau memilah sampah itu seperti apa? Karena masih ada saja nih yang belum paham terkait hal ini. Tetap dengan menyatukan beberapa jenis sampah jadi satu biar ringkes katanya gitu. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Mbak siapa tadi Mbak Indah Pak. Mbak Indah dari Berbah. Jadi apa namanya? Ya tadi kalau itu kan merubah mindset itu budaya, cara pandang. Jadi memang merubah budaya itu ya ukurannya itu menjadi relatif begitu ya. Tidak seperti kalau kita misalnya ngajari hitung-hitungan anak kita 1 tambah 1 2 langsung gitu tahu. Tapi yang namanya merubah budaya itu tidak bisa cepat, tetapi ini kan harus dilakukan. Tetapi paling tidak cara mengedukasi itu agar agar sampai sasaran itu adalah melalui apa? Melalui orang terdekat. Ya. Jadi begini, tadi kan kami sudah sampaikan kita
sudah menjalin kerjasama dengan terutama ini pengurus PKK nih, ya. Pengurus PKK yang di kabupaten kan ada, kemudian di Kapanewon, Kalurahan, kemudian di Pedukuhan, bahkan sampai RT kan begitu. Ya, di RT itu kan ada yang namanya Dasawisma dan sebagainya, kan ada. Nah, yang tahu karakter begitu, yang tahu karakter masing-masing individu itu adalah ya lingkungannya itu sendiri kan begitu. Mungkin kalau saya ngomong terus masuk ke kampungnya Mbak Rani, saya kan tahu karakternya di situ. Saya menyampaikannya nggak pas saja mungkin nerimanya beda kan begitu. Nah ini kita nanti begini Mbak Rani, kita kan gini kerjasama dengan perguruan tinggi tadi, kita akan menyiapkan ini materi begitu, bahan untuk edukasi. Jadi nanti seragam bahan untuk edukasi itu, yang itu nanti bisa kita berikan ke pengurus PKK tadi untuk disampaikan kepada sampai level pada rumah tangga. Jadi kalau yang menyampaikan itu adalah tepat, bahasa komunikasinya pas, itu mesti akan mudah diterima dan akan berhasil begitu. Jadi itu metodenya adalah cara menyampaikannya, terus kemudian siapa yang menyampaikannya itu nanti yang kita dorong ke sana. Dan yang tidak kalah penting adalah kalau terkait dengan masalah sampah ini kan ya nanti materinya itu adalah yang implementatif begitu, tidak sampai pada teori-teori yang mulu intinya pilahlah sampah, kurangilah sampah dengan cara apa, memilah kan begitu. Ini karena begini yang perlu kami sampaikan Mbak Rani dan tadi Mbak Hendah gitu ya. Jangan dibayangkan begitu kalau kita memilah itu kudu duwe kantong khusus tuku neng toko, tidak. Ya. Saya itu juga melakukan Mbak Rani di rumah, saya itu melakukan di rumah. Jadi saya di rumah itu kalau pagi sebelum berangkat atau pulang kantor itu biasa mesti nengok di tempat sampah. Ada apa yang bisa saya ambil untuk sampah-sampah yang masih bisa laku jual, guna ulang. Saya ambil. Nah itu di wadah itu ratus tuku wadah saya ngapik, pakai bagor lah. Bagor. Perso atau bagor itu jadi bekas-bekas karung itu. Iya. Ya itu nanti sudah saya sendirikan ini yang untuk bekas-bekas air mineral, yang ini plastik non air mineral. Terus kemudian kalau kertas juga saya sendirikan, ini kardus, ini yang ini kalau kita habis rapat itu kan dus-dus itu juga kita sendirikan, dus makanan gitu ya Pak ya. Kita cungkili staplersnya, kita lempit, itu kita sendirikan. Nanti kertas yang putih itu namanya kertas arsip, kita sendirikan. Itu kami lakukan. Terus kemudian begini, yang ini mungkin ya kadang masyarakat itu harus dijelaskan, nek kowe wis milah, itu kan nanti harus kemana kan begitu. Yang ini kadang-kadang ini harus ya tadi kita bentuk yang namanya tadi sistem tadi. Jadi sudah ada kadernya, kemudian ada pengurusnya, terus kemudian ada bank sampah level dusun, terus kemudian nanti begini. Yang paling simpel begini Mbak Rani, kalau terutama nanti yang Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di perumahan. Sekarang sudah bisa pelayanan sampah itu apa? Jemput sampah itu sekarang melalui aplikasi. Ya, bisa nanti nyari di Google Store gitu, di Play Store itu ada nanti penyedia layanan sampah itu dibuka, nanti di situ ada. Jadi kita nggak usah repot. Ya, jadi itu sudah ada, nanti sampahnya dipotret, dikirimkan ke aplikasinya. Mereka akan tahu sampah apa yang akan diambil, harganya berapa nanti sudah akan diketahui. Ya. Lebih mudah ya Pak ya? Iya, jadi sebenarnya sudah dipermudah kita. Terus kemudian tadi yang perlu disampaikan secara simpel kalau besok mengedukasi masyarakat, bahwasannya itu sampah yang kita hasilkan itu tadi kalau tidak terkelola dengan baik itu akan ninggali masalah bagi anak cucu kita kan gitu. Karena tadi mereka kan yang penting mikirnya begini, saya misalnya minum 1 botol air mineral, saya buang gitu, nggak diolah, omong siji begitu. Tapi kalau yang bilang 1 orang itu 1 kabupaten, ya berarti kan banyak banget ya Pak. Kan jutaan kan begitu, ratusan ribu. Berarti saya tuh bisa bayangkan gini Mbak, sedikit gitu untuk ilustrasi saja. Saya itu mencoba melakukan tadi pengelolaan di rumah. Itu dalam waktu 1 bulan itu dus-dus bekas makanan itu saya sudah dapat 1 tas tas belanja, mungkin kalau ditimbang itu sudah mungkin hampir ya 3 kilo. Itu saya sendiri begitu dalam waktu taruhlah mungkin 1 bulan. Nah kalau itu yang melakukan misalnya 1 kampung begitu ada 50 rumah, berarti kan 5 kali 3 kan sudah 150 kilo.
Iya, Pak. Nah, kalau kita Baik. abai, ya abai masing-masing itu abai, akhirnya 150 kilo itu kecampur reget di tempat bak sampah, kecampur sisa makan nggak bisa digunakan, langsung buang ke TPA. Ya udah, nanti semuanya akan membebani TPA. Ini yang sebenarnya perlu kita edukasi, bahwasanya sekecil apapun kita mulai dari diri kita itu harus kita mulai melakukan proses pengolahan sampah. Yang paling simpel adalah melalui apa? Pengurangan melalui pemilahan tadi. Saya kira itu memang ya tidak mudah, tetapi ini harus dilakukan dengan strategi tadi melalui komunitas yang ada di wilayahnya masing-masing, ya pengurus PKK yang ini sudah kita rancang untuk mengarah ke sana. Ya. Oke, baik Bapak. Ini kayaknya kalau waktu kita 1 jam kurang ya Pak ya? Ya, besok mau lanjut lagi. Aja. Besok lanjut lagi Pak. Iya, siap. Baik, terima kasih sekali Pak Ari atas apa yang sudah disampaikan di pagi ini terkait dengan pengelolaan sampah berbasis bongkar. Semoga ini bisa mengedukasi masyarakat, terutama dari lingkungan yang terkecil dulu ya Pak ya. Sukses selalu untuk DLH. Ya, terima kasih Pak. Mbak Rani. Baik. Terima kasih pendengar Radio Sonora. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan yang kami sampaikan di talkshow pagi hari ini. Salam sehat selalu. Baik, salam sehat Bapak. Ya. Baik. Sahabat Sonora, untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih sekali ya. Kita harus akhiri dulu dan pastinya kami akan kembali lagi dengan program lainnya untuk Anda. Sebenarnya ngeten niku nggih Mas. Tak opine sih Mas, ini Mas. Dadi sing wingi dihapus wae ya. Oh ndak tumpuk engko.